Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya untuk sama-sama mengikuti perkuliahan online. Kali ini kita menginjak di pertemuan ke-10 untuk mata kuliah pendidikan agama, dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan minggu lalu atau pertemuan yang lalu kaitan dengan spektrum ajaran Islam. Minggu lalu kita sudah membahas kaitan dengan ibadah, muamalah, dan juga jinayah. Nah, saat ini kita akan coba membahas kaitan dengan munakahat, mawaris, dan siasah. Ini termasuk dalam cakupan ilmu fikih. Fikih itu secara bahasa artinya paham, dan berbicara fikih berarti berbicara pemahaman para ulama. Produk hukum itu dibantu oleh usul fikih, alatnya begitu. Alat untuk menetapkan hukum itu dibantu oleh usul fikih, dan produknya itu bisa kita katakan dengan fikih. Jadi produk pemikiran, produk pemahaman para ulama ijtihad itu adalah fikih. Dan fikih ini sifatnya relatif bisa diikuti, bisa pula tidak diikuti. Tetapi karena ulama ijtihad itu sudah barang tentu paham, sudah barang tentu menguasai ilmu-ilmu keislaman, maka sejatinya kita mesti ikut fatwa-fatwa atau produk hukum yang dikemukakan oleh ulama ahli fikih. Karena kita dewasa ini tidak punya syarat, tidak cukup syaratnya kalau sampai pada menetapkan ijtihad baru begitu. Nah, jadi fikih ini sifatnya relatif dan juga tentatif, kadang bisa berubah berdasarkan kondisi zaman dan kondisi tempat begitu. Kadangkala fikih ini bisa berlaku untuk tempat tertentu, kadang pula tidak berlaku di tempat yang lain. Nah, tetapi yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan ini kaitan munakahat, mawaris, dan siasah, semua jumhur ulama sepakat, tidak banyak perbedaan dari produk-produk hukum yang dilontarkan para ulama ahli fikih ini. Baik teman-teman, kita akan coba membahas mengenai munakahat. Insya Allah saya tidak akan menyampaikan secara detail, secara mendalam, hanya menggarisbawahi beberapa kata kunci kaitan dengan ketiga bahasan ini, kaitan tentang munakahat, mawaris, dan siasah. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas munakahat ya. Nah, fikih munakahat. Jadi munakahat ini kaitan dengan pernikahan kalau dalam bahasa kita. Kenapa kemudian munakahat diatur? Karena Islam menjunjung tinggi ya apa yang disebut dengan nilai-nilai kehidupan begitu. Jadi karena munakahat juga termasuk dalam cakupan hubungan horizontal begitu, laki-laki dan perempuan. Nah, Islam ini datang untuk mengatur ini. Jangan sampai
hubungan antara laki-laki dan perempuan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ajaran Islam. Di antara maqasidus syariah dari ajaran Islam itu kan hifdun nasl. Hifdun nasl, menjaga keturunan, begitu. Keturunan. Sehingga jangan sampai kita terbelenggu oleh kehidupan bebas. Maka Islam mengatur yang kemudian menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia, begitu. Maka turunlah fikih munakahat, begitu. Munakahat ini memastikan laki-laki dan perempuan ini bisa hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Karena ini berarti bersangkutan pula dengan hablum minallah, hubungan vertikal dengan Allah, begitu. Karena banyak di antara ayat-ayat dan hadis pun yang menekankan akan hal ini. Jadi fikih munakahat atau munakahat itu adalah aturan hukum tentang pernikahan, mulai dari akad nikah, ya. Mulai dari akad nikah, begitu, hingga aturan tentang berumah tangga. Bisa dikatakan bahwa menikah ini adalah ibadah yang paling lama, teman-teman. Ibadah sholat waktunya sudah tentu, paling lama itu 15 menit untuk 4 rakaat. Ibadah saum Ramadan 30 hari. Ibadah haji sekian hari. Zakat pun ada waktu-waktu tertentu. Sementara nikah itu adalah separuh dari kehidupan kita, begitu. Separuh dari kehidupan kita adalah menikah. Oleh karenanya orang berpeluang besar untuk mendapatkan pahala tergantung dari bagaimana kualitas pernikahannya. Makanya dalam fikih munakahat ini diatur tentang aturan-aturan yang mengatur tentang rumah tangga ini, yang tadi disebutkan, aturan tentang rumah tangga, gitu. Nah, jadi urgensitas atau pentingnya fikih munakahat ini memang sangat besar, begitu. Selain untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmat, juga di dalamnya membantu mewujudkan dan memperlancar pelaksanaan ibadah dan ketaatan manusia kepada Allah. Oleh karenanya tidak salah jika dikatakan bahwa pernikahan termasuk ke dalam kategori ibadah yang berbentuk muamalah, hubungan sesama manusia, hubungan horizontal. Walaupun di dalamnya ini mengandung muatan-muatan transendental, muatan-muatan ilahiyah, begitu. Karena penting. Nah, di antara dasar-dasar yang berkaitan dengan munakahat ini diulas oleh Allah misalkan di surat Ar-Ra'd ayat 38. Ini dasar bahwa pernikahan itu jelas sudah ada zaman dulu, bahkan sebelum Rasulullah Muhammad diutus. Di surat Ar-Ra'd Allah memberikan penegasan, walaqad arsalna rusulan, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul min qablika, sebelum kamu, sebelum umat Nabi Muhammad, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan, dan kemudian kami menjadikan bagi mereka pasangan atau istri-istri, wa dzurriyyatan, dan keturunan. Jadi memang sudah syariat pernikahan ini sudah sejak lama, ya. Nabi Adam alaihissalam sendiri dikatakan sebagai nabi pertama, begitu, menghasilkan sampai wafatnya 4.000 keturunan. Dan yang paling kita kenal itu adalah kisah Kabil, ya, Habil, Iklima, dan Labuda.
Jadi Nabi Adam ini sampai 4.000 keturunan karena memang banyak dikaruniai anak. Setiap kali lahir itu tidak sedikit yang kembar. Begitu. Kenapa? Karena pentingnya sebuah regenerasi. Makanya di beberapa penegasan nabi-nabi setelah Nabi Adam, misalkan Nabi Ibrahim pengen punya keturunan sampai menikah dengan Siti Hajar, begitu. Maka hadirlah Ismail, bukan karena nafsu, tapi memang Nabi Ibrahim pengen ada generasi penerus melanjutkan risalah keislaman, begitu. Jadi kalau kita berbicara fikih munakahat ini tidak berbicara nafsu. Memang kenapa diatur? Karena untuk memenuhi kebutuhan seksualitas dari manusia, tapi di balik itu ada yang lebih penting, mengatur atau kaderisasi atau regenerasi. Ini yang paling penting. Umat Nabi Muhammad itu harus banyak dan berkualitas. Begitu, jangan sampai kalah dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang dari sisi jumlah sedikit tapi kualitasnya luar biasa. Begitu. Kita mestinya jumlah banyak, kualitas pun luar biasa. Nah, makanya perlu diperhatikan kalau kita punya keturunan, bukan saja banyaknya tapi juga kualitasnya. Makanya ada istilah qurrata ayun ya kalau dalam ini. Qurrata ayun ini indah ya. Bola mata yang hitam itu yang membuat indah mata. Jadikanlah anak itu sesuatu yang bisa membuat indah. Banyak kisah-kisah, contoh-contoh kisah zaman dulu bagaimana seorang anak yang durhaka itu menyengsarakan orang tua, membuat kasihan orang tua, seperti Kan'an ya, putra Nabi Nuh alaihissalam, yang membuat Kan'an yang membuat Nabi Nuh istilahnya termenung, begitu, sedih, begitu. Nah, jadi dasarnya ini bahwa memang pernikahan itu sudah disyariatkan sebelum Nabi Muhammad diutus. Kemudian misalkan pula di surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Ini perintah Allah. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, orang yang soleh dari hamba-hamba kalian, begitu, dan orang-orang yang layak, begitu, untuk dinikahi. Allah memberikan jaminan atas pernikahan itu, iyakunu fuqara, begitu di ayat ini. Iyakunu fuqara, jika keadaan kalian fakir, yughnihumullahu, Allah akan kayakan, min fadlih, dari karunia-Nya, memberikan kemampuan dari karunia Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi tidak boleh ada kekhawatiran ketika hendak ibadah nikah ini. Khawatir materi tidak cukup, khawatir istri tidak bisa makan. Memang kekhawatiran itu normal, tetapi Allah sudah memberikan jaminan supaya para bujang, para orang-orang soleh itu punya kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak di rumah tangga, maka segeralah menikah. Karena Allah sendiri yang akan memberikan kemampuan, yang akan mengkayakan hamba-Nya, begitu. Nah, kemudian hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi memerintahkan kepada para pemuda, ya ma'syarus syabab, ya ma'syarus syabab, hai para pemuda, manistata'a minkumul ba'at, apabila kamu mampu untuk menikah,
begitu. Apabila kalian sudah mampu, sudah memiliki kemampuan dari sisi mental atau psikis, dari sisi kemampuan, pemahaman akan rumah tangga dan juga materi, falyatazawwaj, maka menikahlah. Ini perintah bentuknya. Kita tahu bahwa perintah itu menunjukkan wajib ya. Di sini kata yang digunakan oleh Nabi falyatazawwaj ya. Menikahlah, segeralah menikah, hei para bujang. Apalagi kondisi kalian mampu. Kalau misalkan mampu kemudian tidak menikah, nah ini timbul pertanyaan apakah umat Nabi atau bukan. Gitu. Karena ada sebuah hadis yang menyatakan faman rogiba an sunnati falaysa minni. Karena nikah itu sunnah Rasul, maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnah Rasul itu bukan umatnya. Maka hati-hati nih para bujang. Fa innahu aghaddu lil basari, karena sesungguhnya nikah itu menundukkan pandangan. Bisa menundukkan pandangan. Kalau sebelum nikah mungkin ada perasaan bebas, melihat siapapun boleh. Nah, kalau sudah menikah, dalam diri muncul perasaan, oh, bahwa kita ini sudah menikah. Maka harus jaga pandangan, sejatinya begitu. Wa ahsanu lil farji, dan menjaga dari kemaluan. Manusia itu makhluk biologis ya. Di antara kebutuhan yang manusia harus penuhi adalah kebutuhan seksualitas. Itu lumrah dan wajar manusiawi. Maka salah satu bentuk penghalalannya adalah dengan menikah. Begitu. Menikah dengan lawan jenis tentunya. Waman lam yastati nih. Dan jika tidak mampu kalian untuk menikah atau belum mampu menikah, fa'alaihi bis-shaumi. Begitu. Maka saumlah. Fa innahu lahu wijaun, karena saum itu sebagai tameng. Karena dengan saum itu hasrat-hasrat biologis itu akan bisa diredam. Karena usia-usia produktif, usia 20 sampai 35 itu bisa dikatakan libido seseorang itu dikatakan tinggi. Nah, apabila libido tinggi kemudian tidak ada hasrat untuk mencurahkan, ini akan bahaya ini. Maka redam dengan saum. Karena dengan saum itu emosi bisa terkontrol, karena tidak ada asupan maka tidak mempengaruhi metabolisme yang mempengaruhi libido dari seseorang begitu. Saum itu. Jadi pilihannya nikah atau saum gitu kan, untuk para pemuda yang mampu. Nikah bagi yang mampu begitu. Saum bagi yang tidak mampu. Nah, ini pertanyaannya. Maka segeralah menikah bagi yang sudah mampu. Oke, ini diantara dasar-dasar fikih munakahat, dasar-dasar nikah ya. Tadi ada Ar-Ra'du, ada An-Nur, dan juga hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian ruang lingkup dari fikih munakahat ini ada 3 ya. Yang pertama itu adalah khitbah, yang kedua nikah, yang ketiga talak. Khitbah ini bisa dikatakan sebagai lamaran ya, atau pinangan. Begitu. Nikah kemudian talak. Nah, kalau talak ini sesuatu yang diperbolehkan tapi dibenci oleh Allah. Maka jangan sampai kemudian talak ini jangan dijadikan sebagai sesuatu yang mudah. Nah, di kita ini justru kayaknya mempermudah perceraian ketimbang mempermudah pernikahan. Harusnya yang sulit itu adalah perceraian. Harusnya yang dibuat sulit itu adalah perceraian.
talak ini. Walaupun memang diperbolehkan tapi dibenci oleh Allah. Kita coba bahas satu-satu kaitan dengan hitbah. Ini diulas oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 235 kaitan dengan hitbah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i au aknangtum fi anfusikum. Kata Allah, dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan khitbatin nisa'i, mau dengan sindiran atau langsung dengan jelas begitu, silakan, tidak ada dosa. Nah, jadi kalau sudah dihitbah itu ya perempuan yang sudah dihitbah, ibaratnya ini sebagai ciri bahwa perempuan ini akan ditikahi. Bukan berarti setelah dihitbah boleh sah untuk melakukan apapun, belum. Hitbah ini sebagai ciri bahwa perempuan ini sudah siap dinikah begitu. Maka etikanya mesti dijaga. Apabila ada laki-laki yang datang kemudian dalam kondisi sudah dihitbah, maka etikanya jangan diterima atau tolak. Kecuali kalau misalkan kamu berubah pikiran, nih perempuan berubah pikiran dengan pilihan pertama, kamu boleh kemudian berbicara dengan baik-baik dengan calon, walaupun ini pun tidak elok ya, tapi tidak jadi soal. Kalau tidak ada kecocokan atau ada visi yang berbeda, silakan berbicara dengan calonnya begitu. Kembalikan, misalkan kalau waktu hitbah dikasih cincin, kembalikan cincinnya begitu. Tetapi hitbah ini hukumnya boleh ya, boleh. Tidak ada prosesi hitbah pun tidak apa-apa ya teman-teman. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai sunnah. Nah, kemudian kita bahas nikah bermula dari rukun ya. Rukun nikah. Rukun nikah yang pertama adalah adanya kedua mempelai jelas. Bagaimana mungkin menikahkan bukan mempelai ya. Yang pertama adalah mempelai. Kemudian ini tentu saja laki-laki dan perempuan. Tidak boleh sejenis, karena kalau sejenis itu dimurka oleh Allah. Kemudian ada wali dari pihak perempuan, bapaknya, kalau masih ada kakak laki-laki boleh, kalau bapaknya sudah meninggal, atau siapapun yang dituakan di keluarga sebagai wali. Kemudian saksi, ini 2 orang laki-laki, dan ijab qabul. Nah, ini rukun nikah sejatinya. Tapi karena di kita supaya dicatat begitu, dicatat pernikahan kita terdaftar di negara, sehingga nanti ke depan mengurus administrasi kependudukan mudah, maka daftarkan di KUA, Kantor Urusan Agama. Maka nanti akan ada istilahnya amil yang mencatat pernikahan saudara fulan kepada fulanah. Ini harus ada, kalau tidak ada tidak sah. Nah, kemudian kaitan dengan tolak ya, atau cerai. Tolak itu secara umum ada 2, ada tolak bain, ada tolak raj'i. Talak bain, talak raj'i. Kalau talak bain ini ya talak yang tidak boleh rujuk kembali. Ini talak yang kemudian tidak boleh rujuk kembali.
Kalau talak roj'i ini adalah talak yang bisa memungkinkan bisa kembali. Nah, bisa kembali ini bisa dengan akad ulang begitu. Biasanya kalau akad ulang ini setelah istri suci ya, selesai haid biasanya. Begitu. Atau masa idah, maksudnya bukan haid tapi masa idah ya. Masa idah itu kan macam-macam. Oke. Nah, ini secara sederhana kaitan dengan munakahat ya. Jadi secara sederhana munakahat itu ada jadi lingkup munakahat itu ada khitbah, kemudian ada nikah dan juga talak. Walaupun talak ini sejatinya tidak masuk dalam wilayah jadi bukan tahapan ya, bukan tahapan karena tidak semua mempelai itu mengalami fase talak. Begitu. Mudah-mudahan jangan. Oke, kita persingkat kemudian kita ke mawaris ya. Nah, kalau mawaris ini pengertiannya ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya. Atau ada pula yang mendefinisikan bahwa mawaris itu ilmu tentang aturan dan peraturan dari fikih dan hisab yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris. Harta peninggalan atau tirkah itu ya, harta peninggalan di Islam itu sudah diatur. Harta peninggalan si mayat ini karena tidak dibawa ke akhirat begitu, tidak dibawa ke alam kubur, maka peruntukannya dibagi kepada ahli waris, istri, anak, dan seterusnya. Bagaimana Islam mengatur? Nah, diatur oleh ilmu mawaris ini. Begitu, laki-laki dapat berapa, anak laki-laki, anak perempuan dapat berapa, istri dapat berapa, dan seterusnya. Diatur oleh ilmu mawaris, atau dalam istilah lain disebut dengan ilmu faraid. Ilmu faraid ini sunnah muakkad ya, atau mungkin fardu kifayah, karena harus ada yang bisa, karena dikatakan bahwa ilmu waris ini ilmu yang akan cepat hilang karena jarang sekali diamalkan, apalagi untuk mayit yang meninggalkan harta yang banyak, juga ahli waris yang banyak. Ini kadang ilmu faraid, ilmu mawaris dalam Islam ini suka diabaikan, suka dilupakan. Padahal ini berdampak terhadap kualitas harta itu. Hukum jelas. Kemudian teman-teman dikatakan pula bahwa ilmu mawaris ini disebut juga dengan fikih al-mawaris dan ilmu al-hisab untuk mengetahui dan menghitung setiap harta waris yang ditinggalkan. Kemudian hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Jadi ada warisan, harta itu kan, ada hibah, hadiah atau hadiah. Kalau hibah hadiah ini tidak boleh lebih dari 1/3 harta keseluruhan. Misalkan hartanya ada 3, maka 1 yang boleh untuk hibah. Sisanya dibagi-bagi dengan ketentuan mawaris.
Karena tidak sedikit ada yang yang menggunakan supaya adil, katanya dihibahkan dulu hartanya selagi hidup, diatur oleh orang tua, sawah milik siapa, kolam milik siapa, misalkan begitu. Boleh, tapi jangan lebih dari 1/3 gitu. Sisanya harus menggunakan ketentuan dari Islam, yaitu dengan ilmu mewaris tadi. Nah, keseluruhan kaitan dengan ilmu mewaris ini diungkap atau diperinci oleh Allah di surat An-Nisa ayat 11. Nah, ini ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian harta untuk anak-anakmu, yaitu laki-laki sama dengan seorang laki-laki sama dengan 2 orang anak perempuan. Ini syariat jelas. Jadi 1 berbanding, kalau laki-laki ya 1 berbanding 2 perempuan. Misalkan seorang mayit ya meninggalkan harta warisan 500 juta di total itu, misalkan ya. Punya anak 1 laki-laki ya, kemudian 1 perempuan. Pembagiannya bagaimana? Apakah 250 juta begitu? Tidak. Tapi pembagiannya laki-laki berarti berapa? Laki-laki berarti karena 2 berbanding 1, laki-laki 400 juta begitu, perempuan 100 juta. Silakanlah pembagiannya ini bisa dihitung berdasarkan ilmu matematika yang kita kuasai. Yang jelas bagiannya 1 berbanding 2 perempuan. Harta misalkan 500 juta, anak laki-laki meninggalkan ahli warisnya cuma 2, misalkan 1 laki-laki 1 perempuan, tidak kemudian dibagi rata 250 juta, tapi 1 berbanding 2 laki-laki. Oke, silakan nanti dihitung, mohon maaf bila keliru ya. Selanjutnya siasah, persingkat saja. Kalau siasah ini berasal dari kata sasa. Kata ini dalam Kamus Lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Jadi siasa ini menurut bahasa mengandung beberapa arti ya, mengatur, ya. Kemudian mengurus, memerintah, membuat kebijakan, begitu. Pemimpin. Kalau dalam bahasa kita disebut politik lah. Siasa itu politik, walaupun politik kan identik dengan sesuatu yang kotor, tapi kalau siasa ini karena bersumber langsung dari Al-Quran, hadis, maka produknya pun insya Allah maslahat. Berbeda dengan politik ya. Kalau politik mah ya gitu, apapun dilakukan dengan segenap cara agar bisa mendapatkan kekuasaan. Rasulullah dan para sahabat itu bersiasah. Ketika perang Khandaq terjadi, Khandaq itu kan parit ya. Ketika umat Islam jumlahnya masih kalah dengan kaum kafir Quraisy, karena dibantu juga oleh orang-orang Yahudi begitu,
Maka ada siasah, ada cara yang dicetuskan oleh Salman Al-Farisi untuk membuat parit, disebut dengan perang Khandaq, karena umat Islam menggali parit, ya, ini Madinah begitu kan, ini parit supaya supaya para musuh itu tidak langsung tidak bisa berhadapan langsung dengan mudah, tapi mesti melewati parit-parit ini begitu. Nah, itu siasah, sistem politik begitu. Nah, ini secara mikro ya, secara makro, secara makro demikian begitu teman-teman. Jadi intinya bahwa spektrum ajaran Islam itu sangat luas. Kalau masalah mudakahat tadi sudah dibahas, masalah mewaris pun sama, dan masalah siasah pun sama. Ini garis besarnya dulu. Silakan kalian cari referensi lain supaya lebih menambah hasanah pengetahuan kita. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak puas ya, sehingga kalian bisa mencari di referensi yang lain. Mohon maaf bila salah-salah kata. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.